Pimpinan yang melayani. Tapi ketika kita bicara tentang kepemimpinan yang melayani, itu pasti luas, supaya mungkin lebih mudah kita pahami untuk konteks kita kasih yang lebih kecil. Menerapkan kepemimpinan Yesus. Menerapkan kepemimpinan Yesus, pastinya nanti ya kepemimpinan yang melayani. Ini untuk kita. Suradinata menulis dan sebuah pendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tingkah laku untuk mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan itu mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tingkah laku, dan itu yang Yesus lakukan. Dalam konsep orang Toraja, seseorang bisa menjadi pemimpin kalau punya 3 hal. 1, menarang. 2, kinah atau baik. 3, barani atau pemberani. 3 konsep itu yang harus dimiliki orang Toraja untuk memimpin. Biar dia pintar tapi tidak baik, tidak bisa. Biar dia pintar baik tapi tidak berani, pada masa itu juga dianggap tidak bisa. Jadi 3-tiganya harus dimiliki. Loyal, mempersiapkan kader, itu pemimpin gereja. Aktif, disiplin. Ada juga pemimpin tidak loyal. Ada juga pemimpin sudah loyal tapi tidak mempersiapkan kader, berkuasa selamanya. Ada juga yang memimpin tapi tidak aktif. Ada juga memimpin tapi tidak disiplin. Dan ternyata bahwa semua teori itu harus dimiliki. Dia harus loyal, mempersiapkan kader, kemudian aktif, disiplin. Ada 2 kemungkinan orang bisa menjadi pemimpin. Pertama, karena genestetik atau karena turunan. Kedua, karena faktor sosial. Yang turunan ini adalah memang dari awal keluarga ini adalah keluarga pemimpin. Karena dia keluarga pemimpin, maka secara sendirinya dibekali dalam keluarganya bagaimana memimpin. Sehingga dengan sendirinya dia sudah terbentuk dan jiwa kepemimpinan melekat pada dirinya, menjadi bakat namanya. Tetapi jangan berkecil hati bahwa ternyata semua orang bisa memimpin. Caranya adalah teori sosial, bahwa orang dibentuk dalam sebuah lingkungan menjadi pemimpin. Karena gen mempengaruhi, tapi lingkungan yang menentukan. Biar seseorang itu gennya adalah pemain bola, tapi ada di kampung yang tidak ada lapangan bolanya, maka dia tidak bisa mengembangkan bakat itu. Biar seseorang itu penyanyi, tapi ketika di tempat di mana dia ada tidak ada orang bernyanyi, maka dia tidak bisa mengembangkan bakatnya itu. Tetapi kalau dia menemukan lingkungan berdasarkan bakatnya, maka dia dengan sendirinya akan berkembang. Nah, itu gambaran tentang pemimpin. Bagaimana dengan kepemimpinan yang sedang kita bahas sekarang, yaitu kepemimpinan Yesus. Dalam kepemimpinan Yesus, Yesus juga tahu bahwa ada kelompok pemimpin yang beraneka ragam. Ada kelompok tipe pemimpin yang pembelot. Awalnya kita sama-sama, tapi lama-kelamaan dia akan ambil jalan lain, yaitu Yudas. Ada juga tipe pemimpin yang otokrat, sifatnya keras. Kalau saya bilang begini, begini. Kalau tidak begini, kerja sendiri. Tuh. Ada banyak tipe dan jenis pemimpin, tapi 2 tipe ini gambaran bahwa ternyata jangan mudah percaya terhadap pemimpin. Untuk itulah kita diajak di awal tahun ini untuk
meneladani kepemimpinan Yesus atau menerapkan kepemimpinan Yesus. Apa kepemimpinan Yesus itu? Menjadi pelayan. Jadi itu ukuran kita. Seseorang yang hanya mau ada di depan tapi tidak melayani, tidak akan masuk dalam kategori kepemimpinan Yesus. Aku ada di antara kamu sebagai pelayan. Tapi kalau di Salukalando tidak diragukan lagi. Semua orang berbondong-bondong untuk menjadi panitia dalam sebuah kegiatan. Dan itu memang gambaran dan sudah hampir menjadi kebanggaan kita kalau kita ditunjuk menjadi panitia. Itu ciri-ciri sebenarnya, ciri-ciri dari pemahaman bahwa menjadi pelayan itu bagian penting dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah perayaan atau dalam sebuah hajatan atau syukuran keluarga. Paling tidak kita belajar bahwa kita harus menjadi pemimpin dalam keluarga kecil kita. Atau kita harus menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimana menjadi pemimpin diri kita sendiri? Mari beri diri untuk melayani. Beri diri untuk melayani. Tidak ada yang tidak punya peran asal mau melayani. Apapun bentuk pelayanan itu, berkali-kali saya katakan bahwa kostor itu biasa dikasih nama kostor karena konsepnya sebenarnya dia mengurus yang kotor, bahasa anunya itu. Tempatnya nanti di sorga tidak akan berbeda kelas dengan pendeta. Jadi di sorga nanti tidak ada tempat untuk pendeta, tempat untuk majelis dan seterusnya atau pengurus kategorial. Kita sama di sana. Bahkan yang tidak jadi koster pun kelas di sorga itu sama. Sehingga mari kita melayani sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan titipkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita mau berbicara tentang skala besar, tapi kan kita hanya berapa yang akan memimpin dalam kapasitasnya besar untuk skala anggota dewan. Tapi paling tidak menjadi pelajaran bagi kita skala pemimpin yang besar. Kalau kau memimpin, jangan otoriter. Jadilah pemimpin yang melayani. Hari ini Anda masih ditakuti kalau Anda memimpin dengan cara yang otoriter. Tapi satu hari nanti Anda akan kehilangan itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempersiapkan kader yang mengganti dirinya. Dan pemimpin yang seperti itu akan bertahan lebih lama. Orang yang memimpin dengan cara mempersiapkan kader untuk mengganti dirinya akan lebih dicintai, akan lebih dikagumi, akan lebih disayangi. Itu yang Yesus lakukan. Pada saat dia memimpin, dia katakan, aku mempersiapkan engkau untuk melanjutkan misi besar ini. Yang terjadi di dunia sekarang ini ada pemimpin yang berusaha untuk tidak ada saingannya. Dia mencoba mematikan semua orang-orang yang bakal naik untuk menggantikan dirinya. Dan pasti mereka tidak akan lama. Tapi seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempersiapkan, kalau saya sudah selesai, kamu nanti. Untuk itu bersiap-siaplah. Saya harus mengajarimu bagaimana cara menjadi pemimpin. Baik dalam gereja maupun dalam kehidupan keluarga. Juga terlebih lagi dalam kehidupan masyarakat yang lebih besar. Jangan ketika menduduki posisi pada sebuah jabatan, upaya kita dalam menekan orang untuk tidak naik. Tapi kita harus membuka ruang bagi mereka. Mari, semua bisa. Saya harus mempersiapkan kamu untuk menjadi pendeta ke depan. Supaya sesudah saya, kamu yang akan jadi pendeta di gereja kita. Saya harus mempersiapkan kamu untuk menjadi majelis ke depan. Karena suatu hari nanti saya akan berhenti. Dan kamu yang akan melanjutkan tanggung jawab pelayan ini. Saya harus mempersiapkan kamu menjadi ketua panitia dalam sebuah pesta. Karena saya akan berakhir dan kamu yang akan menggantikan saya menjadi ketua panitia itu. Saya harus mempersiapkan kamu menjadi guru sekolah minggu karena sudah kamu yang harus jadi guru sekolah minggu. Saya harus mempersiapkan kamu menjadi pelatih paduan suara. Sebab sesudah saya, kamu yang akan melatih paduan suara kita. Dan semuanya, saya harus mempersiapkan kamu bagaimana cara mendodos sawit. Karena sesudah saya tidak kuat, kamu yang akan melanjutkan pendodosan ini. Semuanya akan dikerjakan begitu.
jangan matikan. Demikian juga terlebih lagi kepemimpinan yang lebih tinggi. Persiapkan generasi yang lain. Pada saat Anda mempersiapkan itu, maka Anda telah menjadi pemimpin yang baik. Selamat mengikuti keteladanan Yesus dalam memimpin, yaitu memimpin dengan cara melayani. Memimpin dengan cara melayani. Seseorang yang memimpin tapi tidak mau melayani, dia pasti gagal. Kalau Anda mau menjadi pemimpin dan Anda hanya ingin dihormati, ditempatkan di tempat yang paling di atas, ingin disanjung dan dipuja-puja, maka sesungguhnya Anda sedang ada pada kepemimpinan yang gagal. Kepemimpinan yang berhasil adalah sesudah dia, kita akan melihat bagaimana kader-kadernya muncul lebih baik dari dirinya. Selamat meneladani kepemimpinan Yesus, yaitu melayani. Melayanilah berdasarkan bakat dan talenta yang ada padamu.